Halo sahabat harum, welcome back to my channel. Hari ini saya sedang berada di kos-kosan saya atau di boarding house saya. Dan saya mau menjawab beberapa request dari teman-teman yang dari kemarin sudah request ke saya bahwasannya mereka pengen saya bikin vlog tentang perjalanan bisnis atau perjalanan usaha saya di Yogyakarta itu. Mereka udah bosan katanya kalau dengerin saya cover lagu atau saya nyanyi mulu di YouTube itu, mereka udah bosan. Jadi katanya tolong dong dibuat vlog tentang perjalanan usaha aja gitu. Teman-teman, di dalam video ini saya nggak bermaksud buat menggurui siapapun di sini gitu. Dan saya rasa sih perjalanan usaha saya ini masih sangat pendek ya, masih sangat kecil gitu, yang saya masih akan improve lagi ke yang jauh lebih besar di depan sana. Kemudian juga teman-teman bisa mengambil banyak referensi dari orang-orang yang sukses di luar Papua. Itu banyak banget anak-anak muda yang sudah sukses di luar Papua, itu banyak banget. Mereka yang akhirnya terjun di dunia entrepreneur itu juga banyak gitu. Jadi nggak cuman saya aja gitu. Nah cuman karena beberapa dari teman-teman pengen saya untuk cerita mengenai perjalanan bisnis saya, ya saya rasa sih kenapa nggak saya share itu ke teman-teman semua gitu. Oke, saya mulai bisnis saya itu, saya ingat banget itu saya semester 3 waktu saya kuliah gitu. Jadi di semester 3 waktu saya kuliah itu saya sudah mulai terjun di bidang entrepreneur. Saya menjual produk secara online. Saya kerjasama dengan teman saya yang ada di Papua. Produknya saya supply dari Pulau Jawa, kemudian saya cetak beberapa katalog produk, saya kasih penjelasan, saya kirim ke sana. Kalau mereka suka sama produknya, mereka tinggal pesan, nanti saya tinggal ambil lagi dari sini dan saya kirim ke sana gitu. Nah, apa sih yang melatar belakangi saya di semester 3 atau semester awal kemudian saya mulai terjun di dunia entrepreneur itu sendiri? Itu bukan tanpa alasan. Karena mama sama bapak itu bukan dari keluarga mampu ya. Kita ini bukan dari keluarga mampu, bukan dari orang yang punya ekonominya cukup ke atas gitu. Mama sama bapak itu petani gitu, dan aku hidupnya, bahkan aku bisa selesai kuliah pun itu dari hasil kebun bapak gitu. Jadi bukan dari karena bapak punya gaji tiap bulan ada gitu, itu enggak gitu. Dan yang kedua, saya itu hidupnya di Pulau Raja Ampat bagian selatan, tepatnya di Pulau Batanta, di Kampung Welebet, Dusun Wairus. Saya tinggalnya di sana. Nah teman-teman bisa ngebayangin pada saat tahun 2011 ke bawah atau 2010 ke bawah, di Pulau Batanta atau Welebet itu sendiri nggak ada sinyal gitu. Jadi kalau misalnya saya kehabisan uang jajan atau uang makan di pertengahan bulan, itu saya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya udah, saya benar-benar langsung kayak give up aja gitu. Nah kalaupun saya bisa ngelakuin sesuatu, saya hanya bisa hubungin keluarga saya yang ada di kota Sorong, dan saya minta bantu keluarga saya yang ada di kota Sorong untuk nyampein pesan ke mereka yang ada di Pulau Batanta, dan kemudian nanti mereka dari Pulau Batanta turun lagi ke kota Sorong baru ngirimin saya duit. Kalian bisa ngebayangin kalau saya benar-benar kehabisan duit, langsung ya udah mati aja gitu. Akhirnya saya putuskan, oke, saya nggak mungkin kayak gini nih, boy, lo nggak mungkin kayak gini terus. Kamu harus bisa create your own money gitu. Bagaimana caranya? Ya dengan menjual sesuatu gitu. Akhirnya bisnis yang pertama yang saya lakukan itu tadi, yaitu jualan kosmetik dengan teman saya yang ada di Papua. Kenapa saya pilih pasarnya adalah wanita? Karena kalau kita lihat, kaum Hawa ini adalah kaum yang sangat konsumtif dalam membelanjakan sesuatu gitu. Jadi pada saat itu saya pikir untuk meraup omset yang cepat, omset yang besar atau profit yang besar, saya harus punya target market yang pas gitu. Nah singkat cerita, bisnis saya yang pertama itu saya lakukan kurang lebih sekitar 5 bulanan, dan di bulan pertama itu saya udah bisa meraup keuntungan sekitar 3 juta dalam 1 bulan
gitu. Saya udah senang banget gitu loh, karena dapat duit 3 juta dalam 1 bulan untuk anak kuliahan itu udah lebih daripada uang jajan yang dikasih sama orang tua gitu kan. Terus saya next lagi ke bisnis saya yang kedua. Bisnis yang kedua ini itu saya nggak jualan sama teman saya di Papua gitu. Saya bisnisnya di Yogyakarta. Dan bisnis di Yogyakarta itu waktu itu saya ingat adalah saya bisnis Kangen Water atau air kesehatan. Nah, masih di produk kecantikan. Saya bisnis itu saya jualin ke teman-teman saya yang ada di kampus atau yang ada dalam kelas gitu. Dan target marketnya tetap masih sama, perempuan. Bisnis itu pun juga nggak berjalan lama ya teman-teman. Mungkin itu sekitar 3 bulanan kalau nggak salah, sekitar 3 bulanan, dan untungnya juga nggak oke banget dari bisnis yang sebelumnya. Akhirnya saya putuskan untuk aku nggak lanjutin ini gitu. Kemudian saya next lagi di bisnis saya yang ketiga. Usaha saya yang ketiga ini itu saya lakukannya di penghujung saya kuliah, atau saya udah selesai mata kuliah semuanya. Jadi saya tinggal skripsi aja. Waktu itu saya buka restoran gaya banget sih, restoran warung makan bubur Manado Boy, atau yang saya singkat BMB gitu. Itu saya buka di daerah Kledokan, Yogyakarta. Nah, usaha warung makan ini itu jauh lebih lama teman-teman. Jadi sekitar berapa bulan ya, 7 bulanan atau 8 bulan gitu. Tapi usaha itu pun juga nggak mulus gitu. Ada masalah yang datang, mama sama bapak nelpon dari Papua dan mereka maki-maki, mereka marah-marah. Katanya saya nggak datangin kamu ke Yogyakarta itu bukan buat untuk buka usaha gitu, kata bapak saya gitu. Aku datangin ke Jogja itu untuk sekolah gitu. Jadi sekolahmu diselesain dulu. Aku nggak pernah bangga kamu jadi bos dari usaha kamu. Aku bangga kalau kamu itu bisa wisuda gitu. Jadi waktu itu sih dilematisnya tinggi banget ya, yang antara aku harus balik lagi ke kuliah aku dan nyelesain skripsi aku, atau aku tetap fokus ke usaha aku gitu. Keputusannya cuman itu. Sementara aku juga masih ada tanggungan yang lain kayak job training yang harus aku selesain. Dan pada saat itu ya udah aku putusin aku harus balik ke kampus dan nyelesain semua permasalahan kampus aku. Itu bisnis aku yang ketiga, atau usaha aku yang ketiga. Dan dari usaha aku yang ketiga itu, setelah aku kembali ke kampus, aku lulus, aku kerja dulu ikut orang beberapa tahun, sekitar 2 tahunan aku kerja ikut orang, baru aku mulai start buka usaha laundry yang sekarang itu tahun 2017 kalau nggak salah. Aku bukanya tahun 2017 sampai yang sekarang nih gitu. Oke, dari cerita singkat yang tadi saya sampaikan, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya ketika saya memulai usaha. Terkadang banyak orang memikirkan bahwasannya ketika mereka mau terjun ke dunia entrepreneur atau mereka baru memulai usaha, yang mereka pikirkan adalah modal, adalah tempat, koneksi mungkin kayak gitu. 3 hal ini penting gitu. Ini sangat penting. Tapi ada hal yang paling penting, yaitu mentality. Dan mentality, kalian punya mental sebagai seorang entrepreneur itu nggak pernah bisa dibeli teman-teman, dan nggak pernah bisa didapat dengan cara yang instan. Mental secara entrepreneur itu hanya didapatkan melalui proses dan perjalanan yang melelahkan. Kalau kita lihat sendiri tentang definisi entrepreneurship itu, di sana diartikan bahwasannya orang-orang yang berjuang dengan kegigihan, orang-orang yang berjuang dengan kelelahan untuk menjadi sukses. Jadi memang rumusnya orang menjadi sukses di bidang entrepreneur itu nggak ada yang hari ini kamu buka usaha terus mungkin 1 bulan ke depan kamu bakal sukses, itu nggak ada gitu. Nah, itu yang menjadi catatan penting. Saya memulai semua ini kurang lebih sekitar 9 tahun atau 8 tahun yang lalu. Saya membangun mental saya di bidang entrepreneur, dan mental itu pun yang membuat saya akhirnya saya siap dengan segala macam konsekuensi diri. Bahkan ketika saya buka laundry pun itu saya minjam uang, saya ngutang ke orang gitu loh. Mungkin teman saya yang nonton video ini dia bakal tahu saya pernah minjam uang ke dia
dan puji Tuhan di bulan keempat saya udah balikin duit itu gitu. Jadi kalau kita nggak punya mental sebagai seorang entrepreneur, kita itu nggak mau rugi gitu loh. Kita tuh pengennya untung aja gitu. Ketika dikasih rugi kita nggak mau gitu. Nah kalau kita nggak punya mental sebagai seorang entrepreneur, kita juga nggak mau ngambil sebuah keputusan yang besar. Misalnya memulai bisnis, kita bakal mikir, aduh aku mulai bisnisnya nih, nanti modalnya dari mana ya gitu. Nanti aku tempatnya yang mana ya. Nanti kira-kira aku punya koneksi nggak ya ke sana kayak gitu. Hal-hal kayak gitu yang nanti akan terus membayangi pemikiran kita gitu. Ada salah satu kisah yang menginspirasi saya itu tentang bos Indofood atau Bapak Liam. Beliau udah almarhum, tapi saya kalau baca profilnya dia tuh saya sering menitiskan air mata gitu. Karena Pak Liam ini namanya sebenarnya panjang ya, nama Cina itu ada Liam bla gitu. Saya juga susah menyebutkannya. Nah, Pak Liam ini sendiri, dia itu kalau teman-teman baca tentang profil suksesnya dia, itu dia hijrahnya dari Cina ke Indonesia pertama kali ke Surabaya, itu dia umur 20 tahun. Dan pada saat dia di Surabaya, dia dijemput sama kakaknya, dibawa ke Kudus di Jawa Tengah. Waktu itu dia pertama kali jualannya adalah jualan baju keliling. Dan jualan baju keliling itu pun juga dia nggak pakai motor, nggak pakai mobil, dia pakai gendongan dari bambu gitu loh, dari satu rumah ke rumah lain dia jualan baju. Kemudian dia ada beberapa usaha lain yang dia lakukan setelah usaha jualan baju itu, sampai yang akhirnya dia punya PT Indofood yang saat ini teman-teman bisa melihat produknya menjamur di mana-mana. Kalian ketemu dengan susu Indomilk, kalian ketemu dengan apalagi tuh, ada minyak goreng, ada tepung bogasari, dan yang semua Indomie gitu ya, yang semua produk Indofood itu banyak banget. Dan dia masuk di salah satu orang terkaya di Indonesia urutan ketiga. Nah, untuk dia membangun mental dia sebagai seorang entrepreneur itu pun juga bukan dari dia yang punya modal gitu loh. Dia hijrah dari Cina ke Indonesia sendiri itu orang yang benar-benar nggak punya modal sama sekali, jualan dari yang benar-benar merangkap itu ya teman-teman, yang dari mikul baju sampai yang sekarang kalau kita bilang kekayaan dia itu kita nggak bisa ngitung, udah banyak banget. Jadi teman-teman, sekali lagi, untuk rumus menjadi seorang entrepreneur yang sukses itu nggak pernah didapatin dengan cara yang instan. Kalau saat ini teman-teman yang nonton video saya yang masih bingung mau memulai usaha apa, lakukanlah usaha yang sederhana gitu loh. Jangan kalian banyak mikir, aduh kayaknya saya jual produk ini laku apa enggak. Semua jualan yang kita jual itu rumusnya sama. Akan ada yang namanya tidak laku dan akan ada yang namanya laku gitu loh. Jadi ya kalian akan harus selalu siap dengan hal itu gitu loh. Kalau tidak laku ya aku harus siap. Kalau laku ya aku harus bersyukur gitu. Mau bilang Tuhan yang teman-teman dan saya punya itu adalah Tuhan yang adil. Dia nggak pernah mau ngasih berkat 3 kepada orang yang punya kemampuan cuma 1 gitu. Tuhan itu mau ngasih berkat 3 kepada orang yang punya kemampuan 3 gitu. Nah Tuhan juga mau ngasih berkat 2 kepada orang yang punya kemampuan 2. Yang jadi pertanyaannya gini, kenapa Mas Boy Tuhan itu kok jahat banget ya gitu, nggak ngasih kita berkat 3 padahal kita mintanya 3 gitu. Yang jadi pertanyaan, kalian nanya dulu ke diri kalian gitu, maksudnya saya tuh punya kapasitasnya 3 apa enggak gitu. Kalau saya punya kapasitasnya cuma 1, saya nggak akan pernah dikasih itu. Makanya kenapa ada orang yang sukses mereka jauh lebih sukses, dan ada orang yang tidak sukses mereka gitu-gitu aja, karena mereka nggak mau improve diri gitu, mereka nggak mau memperbaiki diri, mereka cuma stay in their comfort zone. Jadi cuma merasakan sebuah kenyamanan dari yang mereka dapatin saat ini, kayak gitu. Mereka nggak pernah mau ambil sebuah tantangan. Oke, saya bakal cerita lagi di video-video saya yang berikutnya mengenai laundry, mulai dari konsep laundry, mulai dari pemilihan brand, pemilihan lokasi yang tepat untuk memulai usaha laundry, kemudian cara setrika, cara packing, penataan ruangan, dan juga servis konsumen. Itu nanti bakal saya sharing di video-video saya berikutnya.
So pastikan kalian untuk sekali lagi subscribe, like, and comment. Share juga video ini jika kalian suka sama video ini ya teman-teman. So thank you so much for watching. Bye bye.